اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid Jami'ah Fitrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di penghujung bulan Rajab, insyaallah berapa hari? Kalau hanya 29 berarti besok sudah masuk bulan Sya'ban. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat umur yang ditunjang dengan nikmat kesehatan dan kesempatan serta nikmat-nikmat yang lain terus dapat kita gunakan untuk semata-mata mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk syukur yang paling utama adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. La syakartum la azidannakum, yang dimaksud dengan Allah dengan bersyukur akan Allah tambah keberkahannya, akan Allah tambah kebaikan. Itu untuk melaksanakan perintah Allah, banyak melalaikan perintah Allah. Sedikit sekali kita melaksanakan perintah Allah, maka Allah mengingatkan kita tentang dasarnya yang lebih, yang Allah sekali-kali tidak menzalimi hambanya, tapi kita yang zalim kepada Allah. Maka marilah kita persiapkan diri kita, terutama iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 177 tadi. Allah sampaikan, laisa birra, bukanlah sebuah kebaikan, sebagai sebuah kebaikan. Padahal kita semua sangat menginginkan kebaikan. Dari mana surah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, yang kita inginkan dari keberkahan itu adalah kebaikan. Wa balighna Ramadan. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, harus benar-benar memiliki definisi kebaikan yang jelas sesuai dengan standar Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin manusia punya standar atau definisi kebaikan masing-masing. Menurut A kebaikan itu begini, menurut B kebaikan itu begitu. Maka dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Belumlah atau bukanlah disebut sebagai sebuah kebaikan an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Jadi sekedar menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur. Asbabun nuzulnya ayat ini memang terkait dengan pemindahan kiblat pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semula ke Masjidil Aqsa, lalu dipindah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Masjidil Haram. Apa penyebabnya? Karena orang-orang Yahudi menyindir kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Muhammad tidak mau mengikuti kita, tapi dia kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, karena mereka orang Yahudi sebelumnya menghadap ke Masjidil Aqsa.
Maka Nabi meminta kepada Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat wajahmu selalu menghadap ke langit. Berdoa Nabi, ya, falamalliyannaka qiblatan tardaha, agar engkau dibolehkan untuk menghadap kiblat yang engkau ridhoi. Jadi itu Nabi belum pengen kiblat itu dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kiblat kita dari Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Ini bapak-bapak yang sudah pernah berhaji umroh, ada masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Karena ketika turun ayat itu, ya, sahabat sedang sholat asar, 2 rakaat pertama masih menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat terakhir berbalik menghadap Masjidil Haram. Namun sekali lagi Allah tegaskan, laisa birra, bukan perkara menghadap timur atau barat. Karena dalam masalah fikih, misalnya kalau kita sedang tersesat di dalam hutan atau di perjalanan, nggak tahu mana arah kiblat, sudah masuk waktu sholat, apakah kita menunggu tahu kiblat dulu baru kita akan sholat? Sudah gelap banget, nggak ada kompas, nggak ada matahari, nggak ada alat bantu apapun yang bisa menuntun kita menghadap ke kiblat. Sholat itu tetap dilaksanakan nggak? Karena menghadap kiblat itu bagian dari syarat atau rukun. Syarat atau rukun? Rukun. 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 Rukun atau syarat? Oh, syarat. Kalau rukun kan dari takbir sampai salam. Iya, biasa. Berarti syarat ya Pak ya. Bapak-bapak saya juga rukun. Belajar fikih. Syarat sah salat salah satunya adalah menghadap kiblat. Ya. Maka jangankan di kita, di kota-kota atau di tempat di masjid di sekitar Makkah saja banyak masjid-masjid yang kalau diukur itu kiblatnya salah. Gitu. Ya, apalagi kita melenceng dikit aja, kalau ditarik garis lurus salah dikit aja, mungkin ngadapnya ke Afrika gitu. Seperti filmnya kisah tentang siapa? Pendiri Muhammadiyah itu kan? Dia Ahmad Dahlan. Iya, Ahmad Dahlan kan, bagaimana dia ingin memperbaiki arah kiblat di masjid di Yogyakarta itu karena dia lihat melenceng jauh. Selama kita mampu, selama kita bisa, silakan, karena memang itu bagian dari syarat. Ya, nggak boleh umat Islam seenaknya menentukan arah kiblat. Karena sudah disepakati kiblat kita adalah Masjidil Haram. Tapi dalam kondisi tertentu memang tidak bisa dilihat atau tidak bisa dipastikan, maka sholat tetap jalan terus dengan keyakinan kita, sini mungkin apalagi kalau lagi di kendaraan atau di pesawat misalnya kan, wah pesawatnya harus diiringin ke arah Mekah dulu nih baru boleh sholat. Maka dalam Islam ada kemudahan karena memang hal ini ya adalah suatu hal yang memang bukan mutlak sifatnya, apalagi kalau sampai memicu perpecahan dan lain sebagainya. Karena apa, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelumnya sudah berbeda pendapat ya, terkait masalah kiblat. Orang Yahudi menghadap ke timur, orang Nasrani menghadap ke barat. Waqalatil yahudu laysatil nasara ala syai' waqalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu gak ada apa-apanya. Orang Nasrani juga bilang begitu, orang Yahudi gak ada apa-apa. Tapi ketika Islam datang, mereka kelihatan bersatu, ya, yang akhirnya menjadi musuh bersama sampai saat ini, sama-sama memusuhi Islam. Maka dari itu lanjutan dari ayat tadi, ya, bukanlah sebuah kebaikan, ya, belumlah disebut sebagai sebuah kebaikan sekedar perkara menghadap timur atau ke barat. Implementasinya kalau sekarang mungkin mazhab, organisasi, partai, ras dan sebagainya gitu kan. Janganlah sampai semuanya itu membuat kita menjadi berpecah, ya, karena itu hanya sekedar wasilah sunnatullah yang Allah tetapkan pada manusia. Berbeda-beda suku, bangsa dan sebagainya itu memang sudah Allah takdirkan dari Allah.
Tapi inti dari kebaikan itu kata Allah, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. 5 rukun iman dari 6 yang kita yakini. Ya. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. 5 perkara inilah yang harus kita pegang, ya, kalau kita ingin senantiasa berada dalam kebaikan dari sisi akidah keimanan kita nanti. Karena separuh ayat ini lebih banyak memang berbicara tentang amal-amal apa yang harus dilakukan. Maka bapak-bapak sekalian dan orang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan itu kita akan melanjutkan pembahasan kita di hadis yang ke-26 dari hadis-hadis arba'in, yakni berjudul mendamaikan orang yang bertikai dengan adil. Sebenarnya ini masih terkait dengan hadis yang kemarin, yang hadis ke-25, yaitu tentang masalah sedekah. Cuman yang digarisbawahi oleh penulis memang terkait dengan mendamaikan orang yang bertikai. Kenapa? Karena memang satu hal yang membuat hidup kita ini tidak produktif adalah karena masalah pertikaian, khilafiyah, perbedaan pendapat. Ini luar biasa, dari dulu sampai kiamat mungkin nggak akan selesai. Ya. Orang Yahudi sibuk ribut sama orang Nasrani. Datang Islam ribut atau dimusuhi oleh Nasrani dan Yahudi. Dalam Islam pun ada Syiah, ada Sunni, ada macam-macam. Ya. Ada aliran ini, ada aliran itu, ada pendapat ini, ada pendapat itu. Senang banget, nikmat banget orang kalau berbeda pendapat, ya. Berjidal, berargumen. Sehingga dulu itu ada namanya ilmu kalam. Ada jago-jagonya ilmu kalam, ilmu ngomong, ilmu debat, ya. Masing-masing mempertahankan pendapat terhadap terkait dengan keyakinannya masing-masing. Ya. Ya, akibatnya kalau orang sudah berfirqah seperti itu, ya, berpecah belah berkelompok-kelompok seperti itu, maka tidak akan produktif. Karena perintah Allah adalah wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kalian kepada tali Allah Subhanahu wa taala, ya, jami'an seluruhnya, wa la tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Ya. Memang kalimat si wa la tafarraqu bukan wa la iftaraku. Ya. Khilafiyah boleh dalam batas-batasan tertentu. Imam Abu Hanifah berbeda dengan Imam Syafi'i dengan Imam Malik dengan Imam Ahmad secara fikih, secara pendapat fikih boleh selama ada dalil. Tapi kalau sampai mengantarkan kepada tafarruq, perpecahan, ya, bagi ramai misalnya mohon maaf Demokrat, ini masalah politik yang memang ya luar biasa. Kita tidak akan pernah aman hidup ini karena memang selalu ada kebaikan dan keburukan, ya, yang akan selalu istilahnya itu adalah apa bahasanya itu, persaingan, kompetisi antara hak dan batil. Sampai hari kiamat tidak akan pernah berhenti. Nah, sehingga kenapa saya bawakan ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 170 supaya kita punya pegangan ketika menghadapi apapun perbedaan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kehilangan pegangan yang Allah sampaikan tadi. Alhamdulillah, tali Allah. Apa itu tali Allah? Pokok utamanya adalah akidah. Kita adalah orang yang beriman kepada Allah, punya tujuan akhir yakni hidup di hari di yaumil akhir, ya. Maka untuk mencapai tujuan itu, ya, kita perlu petunjuk wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Malaikat yang bertugas untuk menjaga manusia, ya, untuk menyampaikan risalah manusia kepada para nabi
dan para nabi pun bertugas untuk menyampaikan risalah itu kepada manusia, ya. Namun ketika para nabi itu sudah tidak ada lagi, maka tinggal satu yang bisa kita jadikan pegangan, yakni kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hadis yang ke-26 ini Nabi menyampaikan kepada kita, menekankan kembali kepada kita tentang pentingnya untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala amal apapun yang bisa kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Ini yang cukup penting kita untuk kita lakukan. Apa sulama? Kullu sulama, setiap ruas tulang tubuh manusia, sendi, ada yang ditafsirkan dengan persendian, ya. Ada berapa sendi di tubuh kita? Ada berapa ratus? Ada yang tahu? Ini aja udah berapa nih? Satu, dua. Ini kan sendi. Setiap yang menekuk-nekuk, yang bisa berputar-putar, yang bisa bergerak-gerak, itu persendian. Ada yang pernah ngitung kan? Kan punya kita sendiri, tiap hari kelihatan 1, 2, ini aja 33 ya. 15, 30. Ada yang punya bocoran berapa persendian? 360. Karena dalam hadis yang lain tentang salat duha itu kata Nabi, ya, kalian punya 360 persendian, ya, maka keluarkan sedekah untuknya dengan cukup melaksanakan 2 rakaat salat duha. Ya. Tapi yang paling sedih katanya kalau sendirian. Karena satu sendi sakit aja udah sakit semua badan gitu, ya. Satu sendi aja keselio. Saya pernah keselio di satu jari gitu kan, gara-gara habis telepon gitu. Alhamdulillah langsung ada tukang urutnya langsung gitu kan, langsung balik lagi, langsung hilang sakitnya gitu. Karena kalau nggak langsung diobati, wah itu bisa 2 hari meriang itu bengkak gitu kan, nggak enak banget rasanya. Walaupun hanya di satu sendi jari. Ya. Nah itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita bahwasanya setiap ruas tulang tubuh kita yang 360 persendian itu wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Wajib dibahasnya di sini. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Minan nasi alaihi sadaqah. Yaumin kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Ya. Setiap persendian dari manusia wajib baginya sedekah setiap terbit matahari. Ya, kemarin kan yang paling menggugah perasaan para sahabat muhajirin yang masih fakir ketika awal-awal hijrah ke Madinah itu adalah masalah ini. Bagaimana mereka melihat orang-orang Ansar, ya, yang yang hidup dalam kecukupan, ya, bisa bersedekah setiap hari, sedangkan mereka hanya untuk makan saja harus mengandalkan orang lain. Jadi fakir itu hari ini tidak tahu mau makan apa, apalagi besok. Hari ini dia nggak tahu mau makan apa, saking fakir. Tapi mereka tidak pernah meminta-minta, infak dalam Al-Quran. Tapi justru yang mereka tuntut dari Nabi adalah bagaimana mereka
tetap bisa bersedekah. Makanya bahasa kemarin Nabi kan awali salakum ayyatasaddaqun. Ya. Apakah kalian tidak memiliki sesuatu yang bisa? Bukankah awali salakum, bukankah kalian memiliki sesuatu yang tetap bisa kalian sedekahkan? Makanya bahasanya tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah. Bukan yang paling diingat Bapak, yang paling ingat sunnah sedekah kita setiap. Nah, enak banget. Bahkan mendatangi istri dengan ikhlas itu adalah sedekah. Sampai sahabat tanya, masa sih Nabi gitu sedekah? Nah, kalau kalian datang yang bukan istri, dosa nggak? Dosa. Maka mendatangi istri itu adalah berpahala. Nggak ada lagi yang boleh sedekah, itu sedekah istri, selesai. Ya. Tahu. Jangankan saya, jangan kita sahabat itu juga malu-malu ketika dengar Nabi ngomong itu. Kenapa? Yang kita perlu adalah sedekah. Ya. Kita udah dapat istri misalnya malah sedekah ke perempuan lain, jadi dosa. Ini bahaya laki-laki itu begitu. Kalau ujiannya kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa, dibikin indah dalam pandangan kita itu dan dimotivasi dengan syahwat kepada yang paling utama adalah perempuan. Makanya dalam masalah ini Nabi menyontohkan hal yang sangat ekstrim sekalipun, ya, selama itu halal, maka silakan. Seperti beliau menikahi Aisyah dari umur 9 tahun, kan heboh sampai sekarang. Nabi dituduh sebagai apa? Pedofilia gitu. Yang jelas Nabi menikahi Aisyah itu sah, istri, bukan budik, bukan selir, apalagi sekedar pemuas nafsu. Ya nggak perlu kita contoh, ngapain? Perempuan yang seumur juga masih banyak, karena ketika itu adalah perintah Allah, ada tujuan-tujuannya. Karena ketika Nabi wafat, Aisyah masih umur 17 tahun, dan dia pun wafat sampai akhir hayat itu juga sampai umur 63 tahun, kalau nggak salah juga tidak menikah. Ya. Karena tujuan Allah menikahkan beliau kepada Nabi SAW adalah untuk menjaga warisan-warisan Islam, sunnah-sunnah Nabi yang sifatnya personal, pribadi, masalah mandi wajib, masalah hubungan laki-laki perempuan, masalah-masalah yang sifatnya personal yang tidak mungkin dilihat langsung oleh sahabat yang lain. Nah, kalau nggak ada yang nyontohin, gimana bingung? Kita aja sekarang kalau dicek mandi wajibnya benar apa enggak, mungkin masih banyak yang salah sekali. Ya Pak, mana ketua cek jamaahnya cara mandi wajib dulu, benar belum tentu satu. Ya, jangan-jangan masih ada salah, berarti nggak sah sholat itu. Nah, itu ada pelajarannya masing-masingnya. Setuju ke sana ya. Jadi kembali ke sini tadi terkait dengan persendian kita, ya, yang ada 360 itu perlu dikeluarkan sedekah setiap terbit matahari kata Nabi. Itulah dalam hadis yang tadi dikatakan cukup dengan 2 rakaat duha. Itu aja kadang kita kelupaan, kadang kesiangan. Makanya duha itu dikasih waktu sampai setengah 12 sekalipun masih boleh. Tapi kalau 5 menit menjelang zuhur bukan duha lagi, tahiyatul masjid. Sekalian aja ke masjid gitu ya. Usahakan setiap hari. Jadi namanya sholat duha, salat witir, apalagi wasiat Nabi satu lagi, duha, witir, ada yang ingat tak? 3 wasiat Nabi itu, salat duha, salat witir, satu lagi itu jangan lagi dianggap sebagai ibadah yang sifatnya sunnah yang kapan kita mau. Ya. Jadi namanya duha itu kerjakan setiap hari. Yang namanya witir, yang berarti itu kita harus sholat setelah isya atau sebelum subuh. Witir itu boleh dilakukan sebelum tidur atau
ya nanti menjelang subuh, yang artinya kita harus ya melaksanakan atau melakukan sholat sunnah minimal 1 rakaat, kan begitu, minimal 1 rakaat ya, di waktu malam setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Itu juga masih banyak yang lewat, ya baru azan belum mikir. Makanya kalau kita termasuk orang yang susah bangunnya sebelum subuh, witirnya sebelum tidur. Setelah sholat isya ada bagian isya 1 rakaat, enggak apa-apa, boleh. Karena witir itu adalah mengganjilkan ya bilangan sholat sunnah kita. Ya, dan Allah senang dengan hal yang ganjil. Gitu. Ini terkait dengan hal yang pertama. Ya, saya bilang tadi judulnya ini sebenarnya nggak mewakili isi hadisnya, tapi ya paling tidak kita bisa mengambil intinya supaya kita bisa fokus tadi untuk selalu mencari kebaikan sehingga tidak sempat memikirkan keburukan. Keburukan kita aja udah banyak, apalagi mikir keburukan orang lain. Tapi kalau orang nggak ada kerjaan, dia tidak memikirkan keburukan dirinya, akhirnya pikiran dia selalu kepada keburukan orang lain. Makanya kita kan kalau orang cemberut sedikit sama kita, atau kalau orang sombong dikit sama kita, udah jadi pikiran buat kita. Akhirnya jadi real, akhirnya jadi riba, yang muncul hasad, dengki. Itu awal dari situ. Padahal biarin aja, orang mau cuek, mau kelihatan sombong, mau kelihatan nggak peduli gitu kan, anggap itu ujian. Buat dia pun itu ujian. Kenapa dia harus bersikap seperti kita? Karena nggak ada manfaatnya bersikap buruk kepada orang lain. Ya, kalau kita benar sama-sama ingin mencari kebaikan, ya udahlah, berhentilah itu terkait masalah ini itu ya. Karena yang namanya khilaf dari zaman umat sebelum kalian sampai hari kiamat pun tetap akan terjadi. Maka fokuslah untuk senantiasa mencari kebaikan. Nah ini kebaikan-kebaikannya sudah ditawarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dari yang pertama. Yang kedua, ta'dilu baina isnaini sadaqah. Ta'dilu baina isnaini sadaqah. Ini yang menjadi judul di atas tadi. Mendamaikan secara adil 2 orang yang bertikai adalah sedekah. Mendamaikan secara adil 2 orang yang bertikai adalah sedekah. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, keluar sesaat membantu menyelesaikan urusan orang lain itu lebih utama daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan namanya. Nah, kita lagi iktikaf di masjid, lagi khusyuk baca Quran, tiba-tiba dengar ada warga berantem. Coba dia baca Quran aja di sini, penting aman. Ya. Apalagi yang baca Quran Pak RT-nya, wah ini yang lebih utama dia keluar sampai keluarga ada apa? Ya. Karena mendamaikan kedua orang ini sampai dengan selesai permasalahannya itu jauh lebih baik. Ya. Karena akan berdampak terus. Karena kalau 2 orang itu tidak pernah berdamai, ya, saya terkait masalah ini itu Masya Allah selalu jadi pikiran terus. Ya, sehingga seperti ucapannya siapa? Boleh kita kutip ya, ucapannya Pak Prabowo kan, 1000 musuh itu terlalu sedikit. Tapi saat 1000 kawan itu masih sedikit. Tapi 1 musuh saja itu sudah sangat banyak. Boleh juga sedikit. Tapi ya kita tuh jangan sampai punya musuh 1 pun gitu, kalau bisa gitu. Jangan sampai kita memusuhi orang atau sebaliknya orang memusuhi kita ya dalam kehidupan kita saat ini. Makanya ada adabnya dalam Islam itu ya, apabila 2 orang bertikai jangan lebih dari 3 hari. Ya, kita
kita mah lebih dari 3 tahun juga ada gitu kan, diem-dieman 3 tahun bertahun-tahun gitu kan. Cuma dulu masalah seperti satu kukuh dengan pendapatnya, satu lagi gigih dengan pendapatnya, nggak mau mengalah, sehingga akhirnya dia tidak pernah berdamai. Nah, ketika kedua orang ini tidak bisa mendamaikan diri mereka, maka kita bisa tampil sebagai pendamai di antara mereka berdua. Maka itu akan dinilai sebagai sedekah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'dilu bainal itsnain sadaqah. Bahkan berbohong, dalam hadis itu dikatakan berbohong untuk kebaikan itu dibolehkan. Antara dua suami istri gitu kan ya. Ketika dia melihat istrinya itu kurang baik dalam berdandan misalnya, tapi untuk menyenangkan istrinya dia boleh berbohong. Ketika ada satu orang yang dikejar-kejar oleh musuh ya, mencari dia, lalu dia berbohong kepada orang yang mencari, maka itu dibolehkan. Kecuali terjadi betul-betul penjahat gitu ya. Karena dulu yang namanya kezaliman itu luar biasa. Orang baik-baik, orang lemah gitu kan ya, dikejar-kejar, dibunuh dan sebagainya. Ini yang kedua, ta'dilu bainal itsnain sadaqah. Yang berikutnya, wa tu'inur rajul fi dabbati fatahmilhu 'alaihi aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah. Apa artinya? Membantu orang lain menaiki kendaraan atau mengangkatkan barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Wa tu'inur rajul bi dabbati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sedekah. Membantu orang lain menaiki kendaraan atau mengangkatkan barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Selama memang kita mau. Ya. Apa salahnya? Ini yang saya lihat ini adalah fenomena di kalangan anak-anak muda. Jadi anak-anak saya aja contoh itu. Anak-anak itu kalau nggak dikasih tahu gitu ya, sensitivitasnya itu sangat lemah gitu, terhadap lingkungan. Kalau nggak dicontohin ini, kalau kotor dibersihin, ini kalau tidak pada tempatnya dipindahin gitu kan ya. Kalau lewat depan orang, dulu kan kita diajak kemana-mana sama orang tua, setiap ketemu orang lebih tua salam, salim gitu kan. Itu pembiasaan yang nggak mudah, dan kalau tidak dibiasakan anak kita lewat-lewat aja. Kalau ada orang lebih tua itu maka contoh di buku gitu kan. Kalau orang tua mau nyebrang jalan gitu, belajar PMP zaman dulu, PMP aja belajar PMP gitu kan. Pendidikan moral Pancasila. Kalau ada orang tua mau nyebrang, bantuin sampai dia ke seberang jalan. Ini malah sebaliknya, sampai ada film berdurasi hanya 3 menit itu di India ya, sampai memenangkan film pendek dari Oscar atau apa gitu kan, yang menggambarkan tentang kondisi sosial di dalam masyarakat kita saat ini. Jadi ada serombongan orang masuk lift gitu kan, tiba-tiba terakhir ada anak muda masuk buru-buru. Ketika dia masuk ternyata liftnya sudah overload. Kalau overload kan dia nggak mau gerak gitu kan, bunyi tiri. Satu pun nggak ada yang mau keluar, satu pun nggak ada yang mau malah ya, saya sudah duluan, saya buru-buru, saya ada pekerjaan ya. Satu pun, bahkan anak muda yang akhirnya masuk pun dia tetap nggak mau keluar. Sampai berapa saat akhirnya keluar satu orang dari belakang menyelinap ya, dan ternyata dia bisa melintas pakai tongkat
dia yang ngalah, dia yang keluar dari lift itu, akhirnya tertutuplah lift itu, baru dia bergerak. Ini gambaran yang mati rasa masyarakat sekarang. Ya. Masa bodohnya itu luar biasa. Ya. Nah, kalau katanya di Eropa itu udah luar biasa, orang-orang mati di jalan udah terserah gitu. Bahkan mau apa tadi, ya, mau berzina di tengah jalan di keramaian pun nggak ada urusan. Sehingga orang nyari-nyari alasan sekarang untuk bisa berbuat sesuatu yang, ya, istilahnya bisa membuat mereka terkenal. Nah ini apa namanya salah satu contohnya, menimbulkan rasa sensitivitas untuk mau membantu orang lain walaupun dalam hal yang sifatnya sepele. Jadi kan pekerjaan ini kan pekerjaan security gitu. Pak tolong angkat gitu kan. Dulu saya pernah ada dia bertugas di pengamanan seperti itu. Nah tugas yang paling sering diberikan ke kita itu ya ngangkut gitu kan. Jika ada acara, Bu, maka kita ini tugaskan untuk pengamanan, bukan untuk angkat-angkat gitu kan. Kalau angkat-angkat, kalau masih ada yang lain silakan. Karena apa, nanti kalau kita lagi sibuk angkat-angkat, tahu-tahu ada musuh masuk gimana? Tapi daripada ganggu ya udah nggak ada kerjaan, yang angkat-angkat juga ujung-ujungnya. Selama niatnya membantu, ya masih. Makanya imbangan dengan udah sedekah tenaga gitu kan, ya, untuk membantu orang lain, walaupun sekedar ngangkat atau membantu orang untuk menaiki kendaraan. Lagi. Berikutnya adalah wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Ini sudah kita bahas kemarin. Kalimat-kalimat yang baik adalah sedekah. Tasbih, tahmid, tahlil itu kan. Ya, kalau lagi nggak ada kerjaan lain, biasakan lidah itu membaca kalimat-kalimat zikir. Ya. Walaupun kita nggak sampai miskin amat kayak sahabat-sahabat yang fakir tadi, masih ada yang bisa kita sedekahkan. Ya, walaupun sekedar 2.000 atau 1.000 rupiah. Ya. Tapi ketika memang bukan momennya atau tidak ada momennya untuk bisa bersedekah, maka ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu adalah merupakan sedekah. Ya. Berikutnya wa fi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adhan 'ala tariqi sadaqah. Tiap-tiap langkah untuk mengerjakan salat di masjid adalah sedekah. Makanya ini menjadi dalil dari beberapa pendapat yang mengatakan ke masjid itu harus jalan kaki, ya. Karena yang dihitung memang ketika kita ke masjid adalah langkah-langkah kita. Jadi kalau ke masjidnya 3 kilo dan kira-kira akan terlambat gitu kan, kalau jalan kaki, ya kalau memang betul-betul ingin jalan kaki harus diukur. Seperti sahabat yang bernama Nu'man, ya, rahimahullah, yang sangat terkenal dalam kisahnya itu, yang dia itu ke masjid, jaraknya ke masjid itu lebih kurang 3 jam perjalanan, tapi dia tidak pernah terlambat sholat subuh. Namun ketika dia meninggal, dia masih menyesal sampai mengigau dalam sakaratul maut itu, ya. Apa bahasanya itu? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Sampai istrinya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa maksud kalimat ini? Ketika si Nu'man wafat, dia mengucapkan kalimat, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Lalu Nabi menjawab, diperlihatkan pahala ketika dia berjalan menuju masjid, ya, dengan balasan yang sangat luar biasa, sehingga dia menyesal kenapa rumahnya tidak lebih jauh dari yang sekarang. Masya Allah, sudah 3 jam dari masjid, jalan kaki. Jadi kalau subuhnya jam 5, dia harus berangkat jam 2. Dan dia tidak pernah terlambat lagi. Bahkan ada satu tempat itulah kenapa yang membuat Nabi curiga ketika
saat sholat subuh di rumah nggak ada. Ya. Dicari sampai ke rumah ternyata sudah wafat. Dan itu pun ketika diperlihatkan pahalanya, dia masih kurang jauh, masih merasa kurang jauh rumahnya dari masjid, dan dia ingin lebih jauh lagi supaya dapat pahala yang lebih besar. Makanya ketika kita lagi berjalan ke masjid, intinya ikhlaskan langkah-langkah itu. Karena kalau kita nggak ikhlas, nggak jadi pahala. Sudah rumahnya dekat gitu kan, datangnya terlambat misalnya gitu kan. Nggak ikhlas lagi ke masjidnya. Bukan berarti saya nyuruh kita rumah kita jauh-jauhin di masjid, enggak. Tapi supaya kita lebih mengikhlaskan, bersyukur rumah kita dekat dengan masjid, jalannya juga mudah gitu kan, ya. Maka tingkatkan keikhlasannya supaya menjadi pahala yang ya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu. Gimana kalau naik motor? Ikhlaskan motornya, ikhlaskan bensinnya. Ini motor rusak gara-gara ke masjid ya, gitu kan, udah gak jadi pahala. Saya terus waktu ganti tempoh hari itu Pak, yang saya ganti itu siapa Mujahid ya Pak, kan keren banget motor saya. Akhirnya kemarin ke masjid subuh nggak bisa hidup gitu kan, ternyata memang businya udah habis gitu, tambah lagi dengan air. Ya maksud saya kalau saya bilang gara-gara di motor jadi rusak gitu kan, nggak dapat pahala gitu kan. Sehingga yang perlu kita adalah mengikhlaskan apapun yang kita punya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Jadi kalau lagi jalan-jalan ke masjid atau menuju ke masjid ada sesuatu di tengah jalan kita singkirkan, maka itu menjadi tambahan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma barik lana wa syabban wa baligna Ramadan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.